Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4934-4936. Ayo maju, harimau bodoh. Dev melambai ke arah harimau besar. Harimau besar, bunuh dia, jangan menahan diri. Tiger meraung dengan marah. Harimau besar mengangguk, lalu melompat ke atas panggung. Tubuh besar harimau besar jatuh dengan keras ke arena, dan seluruh pasar gelap harimau kejam bergetar. Debu di tanah beterbangan ke udara, membentuk kabut tipis di bawah cahaya. Matanya yang seperti lonceng tembaga menatap Dev, dengan api yang ganas menari-nari di pupil matanya, dan dua aliran udara putih menyembur keluar dari lubang hidungnya yang tebal, seolah-olah seperti seekor binatang prasejarah yang marah karena terbangun. Serangga kecil, aku akan menghancurkanmu menjadi pasta. Suara harimau besar bagaikan gemuruh guntur, mengguncang lentera di sekitar arena dan menyebabkan api berkedap-kedip. Ada kegembiraan yang kejam dalam suaranya, seolah-olah dia telah melihat adegan Dev yang diremukkan menjadi pasta daging. Dev hanya tersenyum menghina, dengan lengkungan senyum di sudut mulutnya. Dia menggulung lengan bajunya perlahan-lahan, memperlihatkan lengannya yang ramping namun terbentuk dengan baik, dan mengaitkan jarinya ke harimau besar, ayo, biarkan aku melihat seberapa besarnya dirimu. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di seluruh pasar gelap harimau kejam, dengan keyakinan yang tidak diragukan lagi. Tiger mengangkat kepalanya dan tertawa keras, suaranya nyaring bagaikan lonceng, nak, berlututlah dan mohon ampun sekarang, dan aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh. Dev tersenyum dingin dan tidak menjawab. Dia hanya menggerakkan pergelangan tangannya dan telapak jarinya mengeluarkan suara nyaring. Tindakan yang tampak biasa saja ini membuat hati harimau besar menjadi tegang, entah kenapa. Intuisinya mengatakan bahwa lawan yang tampaknya lemah di depannya sama sekali tidak sesederhana yang terlihat. Harimau besar memimpin serangan. Dia menggerakkan kakinya yang kuat dan bergegas menuju Dev seperti bukit yang bergerak. Dan retakan muncul di tanah di bawah jejak kakinya. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga ke arah langit, dan gelombang suara tersebut menimbulkan riak-riak pada penghalang pelindung di sekeliling arena itu. Segera setelah itu, tinjunya yang besar menghantam Dev dengan suara yang menembus udara. Kemanapun tinju itu lewat, udara tertekan menjadi riak-riak yang terlihat dan menimbulkan ledakan keras. Kekuatan pukulan ini cukup untuk meratakan bukit kecil hingga rata dengan tanah. Orang-orang di antara penonton menutup telinga mereka satu demi satu. Beberapa di antara mereka yang kultivasinya lebih lemah bahkan terjatuh ke tanah karena angin dari pukulan tersebut, wajah beberapa orang menjadi pucat pasi. Beberapa orang sudah memejamkan mata, tidak tega menyaksikan Dev diremukkan hingga menjadi bubur. Tobiason berdiri di tepi ring, butiran keringat mengalir dari dahinya, tetapi dia merasa sedikit lega saat melihat penampilan Dev yang tenang. Dia menyeka keringat di wajahnya dan berbisik, menantu laki-lakiku, kamu harus bertahan. Akan tetapi, Dev hanya sedikit memutar badannya, gerakannya seanggun saat dia berjalan-jalan di taman. Tinju besar itu melewati sudut pakaiannya dan mengenai ring, seketika itu juga tercipta lubang berdiameter 2 meter pada ring yang dibuat khusus itu. Kerikil beterbangan kemana-mana dan asap serta debu memenuhi udara. Terlalu lambat. Dev mencibir, dengan nada sarkasme yang tak tersamar dalam suaranya. Sosoknya tiba-tiba hilang, dan sesaat kemudian dia muncul di belakang harimau besar. Begitu cepatnya Dev sehingga bayangannya pun tertinggal. Apa? Tiger tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak tak percaya. Jari-jarinya tanpa sadar menghancurkan sandaran tangan kursi, dan serpihan kayu berjatuhan dari sela-sela jarinya. Dev melompat ringan dan mendarat di bahu harimau besar, gerakannya seringan daun yang jatuh. Dev berjongkok, menepuk pipi harimau besar yang berjanggut, dan berkata dengan enteng, orang bodoh, apakah ibumu mengajarimu untuk berhati-hati? Harimau besar meraung dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Dev, namun yang dia tangkap hanyalah udara. Dev sudah menyelinap ke bahunya yang lain dan bersenang-senang. Tikus sialan. Turun ke sini. Harimau besar sangat marah dan menepuk bahunya sendiri dengan tangannya yang besar, namun setiap kali dia menepuk, itu meleset dari sasaran. Di mata Dev, gerakan harimau besar sangat lambat seperti seekor siput. Setelah cukup bermain-main, Dev melompat dari bahu harimau besar. Harimau besar tertipu, wajahnya penuh amarah dan dia meraung keras seperti banteng gila. Kemudian dia meninju Dev dengan keras, namun kali ini Dev tidak menggunakan tubuhnya untuk menghindar. Dev tidak menghindar ataupun mengelak, melainkan mencengkeram tinju harimau besar dengan telapak tangannya.
Telapak tangannya pun beradu dengan tinju harimau besar, terdengar suara keras. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan meledak dan gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah dengan titik tabrakan sebagai pusatnya. Semua orang tersungkur ke tanah karena gelombang udara dan harus mengangkat tangan untuk menutupi mata mereka. Saat cahaya memudar, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tinju besar harimau besar telah digenggam erat oleh telapak tangan Dev, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana mungkin? Tiger membelalakkan matanya dan berseru tak percaya. Dia tahu, kekuatan fisik harimau besar tak tertandingi di pasar gelap. Dalam pertarungan sebelumnya dengan orang lain, dia selalu menghancurkan lawannya secara sepihak. Jadi sejak kapan dia pernah menghadapi lawan sekuat Dev? Harimau besar meraung marah, otot-ototnya menegang dan urat-uratnya menonjol, mencoba melepaskan diri dari cengkraman Dev. Dev hanya tersenyum dingin, lalu tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan pergelangan tangannya, dan tinju harimau besar pun diputar ke arah olehnya. Segera setelah itu, Dev menendang lutut harimau besar. Dengan suara krek yang keras, tubuh harimau besar yang bagaikan menara besi jatuh ke tanah dengan keras. Seluruh tempat itu sunyi senyap, mulut semua orang terbuka lebar-lebar, tidak mampu berkata apa-apa. Mereka belum pernah melihat kekuatan fisik yang begitu kuat yang dapat melawan lawan yang ukurannya sangat berbeda dan bahkan mengunggulinya. Sekarang giliranku. Dev berbicara dengan lembut, dan meskipun suaranya lembut, suaranya meledak di telinga semua orang bagaikan guntur. Sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Di saat berikutnya, harimau besar mendapat hantaman keras di wajah oleh sebuah pukulan, dan terpental hingga menghantam tembok di tepi ring dengan keras, meninggalkan cetakan besar berbentuk manusia di tembok. Harimau besar berjuang untuk berdiri, tetapi dia mendapati tubuhnya seperti runtuh dan setiap gerakan terasa sangat menyakitkan. Dev berjalan perlahan di depannya dan menatapnya, apakah hanya itu yang bisa kamu lakukan? Wajah Tiger menjadi pucat dan dia meraung, harimau besar, cepat bangun dan bunuh dia. Harimau besar menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk bangkit, tetapi Dev menginjak dadanya. Dev mengerahkan sedikit tenaga, dan harimau besar merasa dadanya seperti ditekan oleh gunung. Harimau besar mengalami kesulitan bernafas dan penglihatannya menjadi gelap. Akui saja kekalahan, kata Dev. Mata harimau besar terbuka lebar karena marah, tetapi dia harus mengakui bahwa dia sama sekali tidak berdaya menghadapi lawan yang tampaknya lemah ini. Harimau besar mengangguk dengan susah payah, yang menunjukkan bahwa dia mengaku kalah. Dev menarik kakinya dan harimau besar terjatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Seluruh hadirin kaget, dan semua orang menatap Dev dengan mata penuh ketakutan dan kekaguman. Siapa lagi? Dev melihat sekeliling, matanya mengamati sekeliling, aku bisa mengalahkan 10 dari kalian sendirian. Wajah Tiger sangat muram. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, nak, kamu punya nyali. Kalau begitu, kami akan maju bersama. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya, dan 10 master dari pasar gelap harimau kejam di belakangnya melompat ke atas panggung satu demi satu. Suara langkah kaki 10 master yang ganas itu terdengar bagai tabuhan genderang perang. Masing-masing orang ini adalah ahli dalam pelatihan fisik. Yang terkecil tingginya lebih dari 2 meter, dengan tubuh berotot dan kulit metalik yang berkilau. Mereka mengelilingi Dev dalam bentuk seperti kipas, dengan kilatan haus darah di mata mereka. Wajah Tobias Son berubah drastis, dan dia berteriak dengan cemas, menantu laki-laki, tidak. Jumlah mereka sangat banyak, kamu sendirian tidak sebanding dengan mereka. Kamu harus bersikap rendah hati saat keluar. Aku tidak bisa menolongmu jika kamu bertindak sombong. Tobias Son merasa cemas. Meskipun Dev memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan yang tidak biasa, terlalu keterlaluan baginya untuk melawan 10 orang sendirian. Namun, Dev melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Tobias Son untuk tidak khawatir. Dia meregangkan bahunya dan berkata sambil tersenyum, kalian datang tepat waktu. Aku masih belum puas. Wajah Tiger berubah marah dan urat-urat di dahinya berdenyut. Dia membanting meja di depannya dan berteriak, bunuh bocah bodoh ini. Master pertama menyerang, mengayunkan tinjunya seperti palu, dengan energi samar melilit tinjunya. Jelas bahwa dia telah mengembangkan kekuatan fisiknya secara ekstrim. Dev tidak menghindar atau mengelak, tapi meninju juga. Tinjunya sangat kecil jika dibandingkan, tetapi itu membawa momentum yang tak terkalahkan. Retakan. Suara renyah tulang patah terdengar sangat keras di pasar gelap harimau kejam yang sunyi. Seluruh lengan lelaki kekar itu terpelintir menjadi aneh, tulang-tulang putihnya menembus kulit, dan darah menyembur keluar. Dia berteriak dan terlempar mundur, menghantam pilar di tepi arena, lalu jatuh pingsan ke tanah.
Musuh kedua dan ketiga menyerang bersamaan, yang satu memukul seperti palu lonceng dan yang lainnya menendang seperti cambuk baja. Dev bergerak cepat dan dengan mudah menghindari serangan itu, sementara tangannya dengan ringan menyentuh kedua pria itu bagaikan kupu-kupu yang terbang di antara bunga. Engah. Puff. Salah satu master itu tiba-tiba muntah darah dan jatuh berlutut. Sementara yang satu lagi meratap sambil memegang kakinya yang bengkok dan cacat. Setiap serangan Dev secara akurat mengenai titik vital mereka. Meskipun tampaknya sederhana, sebenarnya serangan itu mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Dev seperti seekor harimau di tengah kawanan domba, dan dia mampu menangani pengepungan 10 master pasar gelap harimau kejam dengan mudah. Gerakan Dev begitu cepat hingga tak terlihat, sehingga bahkan para master dari pasar gelap harimau kejam bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya. Setiap kali Dev menyerang, musuh akan jatuh sambil berteriak, ada yang lengannya patah, ada yang kakinya remuk, atau ada yang pingsan. Ketika para master dari pasar gelap harimau kejam melihat kejadian ini, mereka merasa ngeri dan serangan mereka pun semakin ganas. Akan tetapi, Dev menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Dan kecepatan dan kekuatannya menjadi semakin cepat. Di bawah serangannya, para master dari pasar gelap harimau kejam jatuh ke tanah satu demi satu, dengan teriakan yang terdengar satu demi satu. Semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Satu orang bertarung melawan 10 master, dan bukan saja dia tidak mengalami kerugian, tetapi dia juga mengalahkan lawan-lawannya tanpa ada kesempatan lawan untuk melawan balik. Ini sungguh di luar Nurul. Apakah dia masih manusia? Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana kekuatan fisiknya bisa begitu mengerikan? Kata orang lain dengan tidak percaya. Seiring berjalannya waktu, situasi di atas ring menjadi lebih jelas. Dari 10 master dari pasar gelap harimau kejam, hanya 2 orang yang masih berjuang untuk bertahan. Mereka memandang rekan-rekan mereka yang terjatuh di sekitar mereka, hati mereka dipenuhi rasa takut dan gerakan mereka menjadi panik. Dev memanfaatkan kesempatan ini, melesat, muncul di belakang salah satu dari mereka, dan meninju bagian belakang leher. Pria itu merasakan layar hitam di depan matanya dan kemudian jatuh ke tanah. Segera setelah itu, Dev bergegas menuju orang terakhir dan menendangnya. Hanya dalam beberapa menit, Dev menjadi satu-satunya yang masih berdiri di atas ring. Para master dari pasar gelap harimau kejam tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan, mengerang satu demi satu. Darah mewarnai ring menjadi merah, memancarkan kilau yang menakutkan di bawah cahaya. Wajah Tiger pucat. Meskipun dia tidak terima, dia masih berkata dengan bibir gemetar, Aku menyerah. Suaranya selembut bisikan nyamuk, sangat berbeda dengan kesombongannya sebelumnya. Tobias Son melompat kegirangan, semua kerutan di wajahnya terhapus oleh tawa, hahaha, aku kaya. Dixon, cepat kosongkan gudang pasar gelap harimau kejam untukku. Tobias Son menggosok tangannya dan mulai menghitung berapa banyak bahan langka yang bisa dia beli dengan koin giok peri ini. Dev berjalan perlahan menuju Tiger dan menatap ke arah pemilik pasar gelap harimau kejam yang sebelumnya sombong. Tatapan matanya dingin, seakan-akan sedang menatap seekor semut, ingat, lain kali kamu bertemu seseorang dari pasar gelap istana rubah kami, minggirlah. Pada saat ini, secercah kekejaman terpancar di mata Tiger, dan dia tiba-tiba mengeluarkan belati beracun dari lengan bajunya. Belati itu bersinar dengan cahaya hijau dingin, dan jelas dilapisi dengan racun yang mematikan. Kemudian dia menusuk tepat pada dada Dev dengan kejam, secepat kilat. Bersambung.